warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad khaliqil lutfi wal irsyad al-hadi ila subulir rasyad. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala ali minan nabiyyin wa ali kulli wasair salihin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut segala macam nikmatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala macam rahmat telah Engkau turunkan kepada kami. Baik itu rahmat kepada orang-orang yang beriman maupun rahmat kepada orang-orang yang kafir kepadamu. Salawat dan salam takkan pernah lupanya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat karunia jasa beliau kita masih dapat merasakan betapa nikmatnya hidup dalam keadaan iman dan Islam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, satu saja yang tak pernah bisa kita laksanakan, satu saja yang tak bisa kita istiqamahkan, satu saja yang tak bisa kita lihat orang-orang mampu melaksanakannya, yaitu senantiasa mengingat Allah di saat beliau sedang senang maupun sedang susah. Senantiasa mengingat Allah di saat beliau sedang dalam keadaan yang setinggi-tingginya dan dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, saya akan membawakan sebuah judul, yakninya kriteria pemuda pembawa kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, semenjak wabah pandemi ini mulai menyebar di atas muka bumi, semenjak bencana ini mulai ditimpakan oleh Allah kepada penduduk bumi, tak sedikit lagi wahai hadirin, tak terhitung lagi betapa banyak manusia yang gugur, berjatuhan, mati, tak tahu apakah berada dalam keadaan sedang beriman kepada Allah atau malah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu apakah di akhir hayatnya, tak tahu apakah di akhir nafasnya ia tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Tak tahu wahai hadirin, apa penyebab ini semua? Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Tak lain dan tak bukan karena kurangnya pengamalan di saat masa-masa muda. Seseorang tentulah berbeda antara yang di masa mudanya dipenuhi dengan amal-amal soleh dan seorang yang di masa muda dipenuhi dengan huru-hara dan canda semata. Tentu berbeda hadirin. Oleh karena itu, dapat kita klarifikasikan apa-apa saja yang akan membawa bangsa ini, apa-apa saja generasi muda yang akan membawa bangsa ini menuju kepada bangsa yang berperadaban Islam nomor 1 di dunia. Adapun yang pertama, yaitu baik akidahnya. Hadirin yang berbahagia, masih ingatkah kita
Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pengembaraannya untuk mencari apa itu Tuhan. Bintang itukah Tuhan? Bulan itukah Tuhan? Atau jangan-jangan matahari itukah Tuhan? Beliau berpikir dengan akal dan memandang dengan hati. Mungkinkah matahari yang bisa tenggelam itu Tuhan? Mungkinkah bulan yang memancarkan cahaya matahari itu Tuhan? Atau mungkinkah bintang yang berkedip indah itu Tuhan? Tidak. Beliau mampu berpikir dengan jernih bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan segalanya. Di mana akan kita dapatkan pemuda seperti ini? Di mana akan kita temukan pemuda yang teguh, berpegang kuat dan keyakinannya dalam menyembah Tuhan yang Maha Esa? Hadirin yang berbahagia, jika kita tak mampu menemukannya, maka kitalah orangnya hadirin. Kitalah yang akan memajukan bangsa ini. Kita yang akan membawa bangsa ini menuju bangsa yang penuh dengan lantunan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin, adapun yang kedua yaitu baik akhlaknya. Lagi-lagi mari kita ambil sebuah kisah. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam saat ditanya oleh ayah beliau, "Wahai anakku, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu." Apa jawaban beliau? "Lakukanlah wahai ayahku, perbuatlah wahai ayahku. Semoga engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Menemukankah kita akhlak budi pekerti seperti ini? Menemukankah kita sebagai generasi muda bangsa orang-orang yang berperilaku budi pekerti seperti ini? Menemukankah kita seseorang yang sejak selesai dalam belajar, sejak selesai dalam aktivitasnya, memakai pakaian terbaiknya, melangkahkan kaki menuju masjid dan musalla? Menemukankah kita hadirin seseorang yang di saat pulang dari kesibukannya mencuci kaki kedua orang tuanya? Menemukankah kita hadirin? Tidak! Sama sekali tidak menemukan. Lalu, takkah tergoncang hati kita? Takkah tergugah diri ini untuk berbuat seperti demikian? Wahai para hadirin, kita yang diharapkan oleh bangsa ini, kita yang diharapkan oleh agama ini, takkah bisa kita berperilaku budi pekerti yang baik? Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, sebelum Anda semua menyadari kesalahan yang telah lama Anda perbuat, persiapkan diri Anda bersimpuh menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Adapun yang ketiga yaitu pemuda yang senantiasa bersabar dan juga bersyukur. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Azim. Hadirin yang berbahagia, dan akan kami uji manusia itu, akan kami coba mereka, akan kami timpakan musibah kepada mereka berupa kekurangan harta, jiwa, makanan, dan lain sebagainya. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia, tak terhitung lagi semenjak bencana pandemi ini, semenjak wabah yang sangat merugikan ini melanda dunia, tak terhitung lagi betapa banyak yang berjatuhan, betapa banyak korban jiwa. Lalu, apa yang kita laksanakan? Apa yang kita lakukan sebagai generasi muda? Kita menyalahkan segala pihak, kita menyalahkan segala aspek kehidupan. Tak sadarkah kita bahwa kesalahan itu terletak pada diri kita sendiri, hadirin? Kita salahkan Cina, kita salahkan pemerintah, bahkan kita salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa kita hadirin? Siapa kita yang berani mendikte Tuhan? Siapa kita yang berani menyuruh Tuhan? Siapa kita hadirin? Lalu, masih tak menyadarikah Anda? Masih tak menyadarikah kita bagaimana kesalahan kita selama ini? Mungkin Anda berjudi, meminum minuman keras, bermain perempuan, dan lain sebagainya. Allah turunkan bencana ini agar kita tahu kesalahan kita, agar kita tak lagi berjudi, agar kita tak lagi meminum minuman keras, agar kita tak lagi bermain dengan perempuan. Hadirin yang berbahagia, orang-orang seperti kita kaya akan diharapkan oleh bangsa. Orang-orang yang senantiasa berjudi ini kaya diharapkan oleh bangsa. Orang-orang yang senantiasa minum minuman keras ini kaya diharapkan oleh bangsa. Mari berpikir sekali lagi. Mari berpikir. Siapa kita hadirin? Jika kita berkata kita lah akan jadi pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang, apa yang ada dalam hati Anda? Apa yang ada dalam kalbu Anda? Pantaskah kita hadirin? Pantaskah kita untuk memimpin umat ini? Pantaskah kita untuk memimpin umat manusia yang ada dalam Indonesia ini? Mari kita merenung. Oleh karena itu, saya bawakan judul ini agar kita senantiasa untuk menintrospeksi diri kita sampai di mana letak kesalahan kita selama ini. Takbir! Allahu Akbar! Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.